iya iya. Iya. Bagus gerakannya kasih hadiah. Dilihat yang bagus siapa dapat hadiah. كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا نرضي الناس بمالا نرضى لنا حالا ذاك جمالنا jajarannya, Bapak Ibu Komite Pengurus yang sudah hadir memenuhi undangan pada hari ini, Bapak Ibu Guru dan Karyawan SMA Negeri 2 Jakarta. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Satu lagi rekan saya, Ibu Dewi Retno yang saat ini sudah siap juga untuk memaparkan, menguatkan CGP Angkatan 7 di SMA 2 Jakarta. Baik, sebelumnya kita sudah mengawali di hari raker pertama dengan Ibu Diah Permatasari yang sudah menyampaikan beberapa kaitan dengan materi CGP yang antara lain terkait dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara ini paling tidak memberikan pemahaman kepada kami CGP Angkatan 7 yang paling tidak memberikan warna tersendiri dalam pendidikan pengajaran di sekolah. Bapak Ibu, adapun kegiatan kita pada pagi hari ini adalah kami akan membawakan tentang materi disiplin positif. Bagaimana peran disiplin positif dalam ekosistem budaya kerja dan budaya positif di sekolah kita. Menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teorinya, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau cara perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Sedangkan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sesungguh pun disiplin bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya dan peraturan itu ada di dalam suasana yang merdeka. Ternyata pemikiran Ki Hajar Dewantara sejalan dengan pandangan Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Disiplin berasal dari bahasa Latin, disciplina, yang artinya belajar. Tentunya kita mengharapkan peserta didik kita, murid-murid kita belajar dan kita bisa menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu seperti yang telah dikemukakan oleh William Glasser pada teori kontrol. Setiap perbuatan memiliki tujuan dan selanjutnya
Nilai-nilai kebajikan tersebut tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Dalam mewujudkan disiplin positif, terkadang kita bisa melihat perilaku yang dimiliki atau ada beberapa motivasi yang mendorong mereka untuk melakukannya. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, kita bisa mengamati gejala atau perilaku peserta didik. Ketika mereka melanggar, ketika mereka menyimpang dari kewajaran atau norma yang berlaku, ada beberapa yang menjadi penyebabnya. Tadi kita sudah mengamati ya, ada karena menghindari ketidaknyamanan, mereka disiplin supaya tidak kena hukuman, ada karena reward atau penghargaan. Nah, dari beberapa motif tadi tentunya kita mengharapkan murid-murid kita menjadi pribadi atau mereka melakukan pembiasaan dengan disiplin positif agar mereka bisa menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka dapat percaya. Supaya ketika mereka terdorong untuk melakukan perubahan, melakukan situasi yang lebih kondusif, melakukan perbuatan yang tidak menyimpang, motif utamanya adalah karena dalam diri mereka sudah tertanam bahwa itu tidak boleh ataupun itu melanggar nilai-nilai yang mereka yakini. Dan tentunya mereka akan merasa dengan mereka tidak melanggar atau mereka memiliki keteraturan dalam kehidupan akan menjadi penghargaan tersendiri buat dirinya. Dan itu selaras dan sejalan dengan tujuan dari disiplin positif, bahwa kita mengharapkan peserta didik ini memiliki motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka dapat percaya. Dengan memaknai disiplin positif tadi, tentunya kita bisa mengubah paradigma kita, mindset kita, agar kita memanusiakan manusia tadi, memperlakukan murid sesuai dengan kodrat yang ada. Bahwa kita bisa melihat kepada kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Sebagai murid, mereka perlu mendapatkan kasih sayang, kebahagiaan, kebebasan, penguasaan, dan tentunya bertahan hidup. Agar dalam menghadapi kondisi zaman yang saat ini ya, mental mereka atau bahasa lainnya adalah rohani mereka, jiwa mereka tidak mudah labil, tidak mudah putus asa. Ketika mereka melakukan kesalahan, ketika mereka melanggar, mereka bisa cepat kembali mengubah jalan mereka melalui beberapa hal yang bisa menumbuhkan kepercayaan diri mereka, lalu mereka bisa diterima di tempatnya mereka kembali, dan tentunya mereka tidak diperlakukan dengan kekerasan ataupun dengan nada mengancam ataupun dengan nada paksaan. Bapak Ibu, setelah kita mengerti dan memaknai tentang disiplin positif tadi, tentunya untuk saat ini kita harus mengubah mindset kita. Bagaimana menciptakan budaya positif dengan disiplin yang positif. Kenapa demikian? Karena tidak bisa kita pungkiri ketika anak bersalah atau ketika anak melanggar, sebagai guru kita akan langsung menjustifikasinya. Kamu salah, kamu harusnya seperti ini. Ternyata untuk zaman ini, untuk pendidikan dengan paradigma filosofi KHD, kita harus memanusiakan manusia. Bagaimana kita bisa memposisikan diri kita terhadap kondisi mereka. Kenapa? Karena mereka ini akan dikembalikan kepada kelompoknya. Sehingga kita bisa mewujudkan atau merehabilitasi mereka dengan cara yang positif. Mengubah kalimat atau kata-kata yang bernada keras, bernada melabeling atau menghukum, tapi dengan bentuk pernyataan yang positif ataupun hukuman yang kita berikan kita rubah menjadi konsekuensi. Nah,
Bentuk kegiatan tersebut dinamakan dengan restitusi. Mungkin bahasa ini bahasa awam ya Bapak Ibu, tapi saya yakin Bapak Ibu sudah melakukannya dalam kegiatan selama mendidik dan mengajar murid. Bapak Ibu, setelah kita mengerti dan memaknai tentang disiplin positif tadi, tentunya untuk saat ini kita harus mengubah mindset kita. Bagaimana menciptakan budaya positif dengan disiplin yang positif. Kenapa demikian? Karena tidak bisa kita pungkiri ketika anak bersalah atau ketika anak melanggar, sebagai guru kita akan langsung menjustifikasinya. Kamu salah, kamu harusnya seperti ini. Ternyata untuk zaman ini, untuk pendidikan dengan paradigma filosofi KHD, kita harus memanusiakan manusia. Bagaimana kita bisa memposisikan diri kita terhadap kondisi mereka. Kenapa? Karena mereka ini akan dikembalikan kepada kelompoknya. Sehingga kita bisa mewujudkan atau merehabilitasi mereka dengan cara yang positif. Mengubah kalimat atau kata-kata yang bernada keras, bernada melabeling atau menghukum, tapi dengan bentuk pernyataan yang positif ataupun hukuman yang kita berikan kita rubah menjadi konsekuensi. Nah, bentuk kegiatan tersebut dinamakan dengan restitusi. Mungkin bahasa ini bahasa awam ya Bapak Ibu, tapi saya yakin Bapak Ibu sudah melakukannya dalam kegiatan selama mendidik dan mengajar murid. Restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pendapat ini dikutip dari Gosen tahun 2004. Kalau disiplin sama dengan identitas sukses, sedangkan hukuman identitas gagal. Nah, dalam disiplin bermakna positif, hanya terdapat dua saja. Yang pertama, disiplin dalam bentuk konsekuensi, disiplin dalam bentuk restitusi. Mengapa dikatakan demikian? Karena kalau dulu kita lebih banyak menghukum anak, hukuman sendiri kan tidak terencana dan tidak terukur tiba-tiba. Anak murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Lalu hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Sedangkan bentuk hukuman fisik atau psikis murid akan merasa disakiti oleh perbuatan ataupun kata-kata kasar. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Pada konsekuensi, murid dibuat tidak hanya untuk jangka pendek. Lalu konsekuensi sendiri biasanya diberikan berdasarkan suatu hal yang sudah terukur. Misalnya kita sudah mengamati perilaku anak. 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang ditentukan. Lalu ada murid yang asik mengobrol dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karenanya kita memberikan konsekuensi untuk menyelesaikan tugas untuk ketertinggalannya tadi. Peraturan dibuat dan sudah disetujui. Lalu otomatis mereka akan mengabaikan waktu-waktu bermainnya atau jam istirahatnya untuk sekedar menyelesaikan tugas-tugas yang tadi sudah disepakati. Dan guru bisa menjadi monitoring atau selalu senantiasa mengawasi dan memantau peserta didiknya. Kalau mau cepatnya mungkin Bapak Ibu ataupun yang lainnya banyak dalam kegiatan sehari-hari ataupun pembelajaran supaya anak-anak lebih terkontrol, tidak melakukan pelanggaran. Kadang-kadang kita banyak memberikan reward atau penghargaan ataupun apresiasi. Padahal justru penghargaan sendiri sifatnya jangka pendek. Kenapa demikian? Karena cara-cara mengontrol perilaku seseorang tadi
Kalau kita lebih didominasi karena reward atau penghargaan, itu akan membuat mereka bergantung pada penghargaan tersebut dan bisa menjadikan kehilangan motivasi yang sesungguhnya. Lalu, suatu penghargaan sendiri kan adalah suatu benda, peristiwa yang diinginkan dan dibuat dengan persyaratan. Dan kita jika mengharapkan suatu penghargaan dan pada saat tidak mendapatkan akan merasa kecewa dan berkecil hati. Lalu penghargaan sendiri merusak hubungan. Kenapa? Karena dengan pujian diberi di depan orang lain akan menimbulkan sifat iri dan tidak disukai. Lalu ketika guru memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan hanya untuk anak tersebut merasa bukan dari dalam diri mereka melakukannya, akan tetapi untuk membuat menyenangkan hati gurunya atau menyenangkan guru. Sehingga penghargaan sendiri lebih mematikan kreativitas. Informasi ini dari Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas tentang kamu sering gak masuk dan nilai-nilai kamu yang kurang. Ditambah kan saya wali kelas nih, jadi itu pasti merekap kehadiran kamu. Apa yang membuat kamu berhasil untuk hadir ke sekolah, sedangkan kamu juga banyak ketinggalan pelajaran. Waktu jika saya tidak disiplin dalam kehadiran dan menunaikan tugas-tugas saya, akan tetapi saya tidak hadir dikarenakan bekerja part-time untuk membantu ekonomi keluarga. Efikasi kurang. Wajar manusia itu ada kalanya sakit dan ada kendala tidak bisa hadir ke sekolah. Nah, tetapi ini kamu sudah banyak melampaui dan terlalu sering tidak hadir, sehingga pasti akan berdampak kepada nilai-nilai juga di kelas. Sebaiknya kamu lebih memperhatikan sekolah, karena tugas utama kamu kan adalah belajar. Apalagi kita sudah tatap muka, bisa tidak lebih fokus ke sekolah? Betul. Saya mohon maaf sudah mendapatkan akan Ini penting, dan kamu harus bisa membagi dan menyesuaikan dengan yang dibutuhkan. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kekurangan itu dengan mengejar ketertinggalan dan lebih rajin masuk ke kelas? Baik Bu, saya akan berusaha lebih rajin lagi untuk hadir di sekolah. Atur waktu kegiatan di luar sekolah, dilakukan dari libur, menemui Bapak Ibu guru guna perbaikan tugas-tugas Bu. Baiklah, mulai hari ini kamu sudah membuat rencana, ya. Mudah-mudahan bisa kamu jalankan dan kamu lebih bertanggung jawab secara berkomitmen dan konsisten, dan bisa membantu kamu juga untuk mengejar ketertinggalan dalam nilai-nilai. Karena rekap kehadiran itu biasanya Bapak Ibu Walas akan melaporkan kepada kepala sekolah. Nah, oleh karenanya kamu harus sudah mulai berupaya lebih baik lagi dalam menjaga absensinya dan mengejar nilai-nilai yang kurang. Oke, silakan bisa kamu kembali ke kelas. Ya. Oke. Terima kasih. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Joshua, kelas 12 kelas 2. Setelah saya melaksanakan diskusi, saya merasa lega karena Bu Wiwik sudah menegur dan mengingatkan saya untuk memperbaiki kesalahan saya agar lebih baik dan disiplin dalam mengatur waktu untuk hadir ke sekolah dan memperhatikan pelajaran serta perbaikan nilai-nilai untuk kedepannya. Terima kasih Bu Wiwik. Bapak pendidikan. Ternyata filosofi KHD ini digunakan oleh beberapa negara-negara lain karena sejalan bahwa memang pendidikan itu tujuannya adalah menciptakan manusia yang memiliki penghargaan setinggi-tingginya, lalu memanusiakan manusia. Bagaimana kalian diperlakukan secara alami dalam artian kalian dihargai oleh lingkungan. Berarti kan kamu harus punya apa? Harus punya harga diri, harus punya apa? Kelas. Nah, ketika tujuan pendidikan sudah tercapai, bagaimana kalian menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, berpihak pada murid, ya, kreatif, inovatif, ya, bertahan kuliah. Nah, dalam sekolah kita dimanapun ya, kalian bersekolah pasti tujuan adalah menciptakan generasi yang bermanfaat
berkarakter. Profil pelajar Pancasila ya. Baik, yang perlu dipahami adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah, kalau bicara keyakinan kelas ini harus tidak hanya dari saya saja, tapi dari kalian. Yang namanya keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan yang sudah ada sejak kalian ya dari masa dulu leluhur kita. Misalnya nilai-nilai apa yang kalian paham? Nilai sosial ya, nilai dan norma. Nah, misalnya anak yang tidak membuang sampah pada tempatnya, berarti melanggar nilai dan norma apa? Kebersihan ya. Lalu ada misalnya kalian berkata-kata kasar dengan teman. Nah, itu kira-kira melanggar nilai apa? Kesopanan, karena tak sopan. Kita harus menghargai orang yang kita ajak bicara. Nah, dalam mewujudkan keyakinan kelas tadi ya, paling tidak kamu sudah paham dulu apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama. Diyakini bersama bukan cuma oleh guru, bukan cuma kepala sekolah ya, yang berasal dari penyatuan pikiran menjadi nilai-nilai kebaikan dan diturunkan di kelas-kelas. Nah, seperti kalian sudah tahu, disiplin positif, disiplin masuk ke sekolah pukul berapa? 6.30. Berarti sudah harus hadir di sekolah sebelumnya. Ya, lebih aman kamu sebelum jam 6.30. Berarti kamu sudah melanggar atau tertib? Kalau sebelum jam 6.30 tertib, teratur, yang akan menjadikan pribadi yang jujur, berintegritas. Karena dimanapun kamu berada, akan dilihat ya, akan terbawa nilai-nilai tadi sampai kamu dewasa. Ya, jadi ini ya pengertian keyakinan kelas tadi. Nah, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, yang namanya disiplin positif ya adalah seseorang dengan motivasi internal bisa mencapai kemerdekaan dalam belajar dan memiliki disiplin yang kuat. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi untuk membentuk budaya positif ya, kita perlu disiplin. Kenapa? Karena kalau kita nggak disiplin akan terjadi banyak masalah, akan terjadi banyak kesenjangan ya. Jadi kita perlu satu suara. Jadi kalau kalian tidak bisa diajak mengarah kepada budaya positif, bagaimana sebuah disiplin bisa terbentuk? Makanya di sini menurut Ki Hajar Dewantara ya, pentingnya kita punya motivasi. Nah, kadang-kadang kan namanya motivasi dari dalam diri tidak selalu konsisten. Sehari bisa, oke, iya saya mau dapat waktu masuk ke sekolah, saya mau bisa rajin belajar. Tapi hari berikutnya bisa nggak kalian tiba-tiba diri kamu bisa kemudian atau berubah tidak mau belajar? Bisa nggak kayak gitu? Nah, berarti memang dalam diri manusia itu naluri dan alamiah bahwa ketika kita tidak melakukan pada hal yang benar yang tepat, berarti ada sesuatu yang membuat kita tidak konsekuen. Nah, di sini perlu punya disiplin yang kuat. Nah, motivasi internal juga harus selalu kita yakini ya bisa mengalahkan kehidupan kita. Kita perlu bantuan dari siapa? Dari pihak yang lain yang bisa apa? Mengarahkan, membangun, mengubah perilaku. Nah, kalau kamu hanya mengandalkan diri kamu, saya berapa terus terlambat itu 1-2 hari terlambat terus ya. Nah, berarti kan harus ada orang di luar diri kamu yang mengawasi. Makanya yang namanya motivasi mengarah kepada disiplin positif tidak hanya dari dalam, tapi dari luar. Tapi caranya dengan seperti apa? Kalau pembelajaran zaman dulu ya, memang hukuman itu menjadi salah satu bentuk konsekuensi yang diberikan, yang dirasa efektif. Tetapi kira-kira apa yang terjadi dengan diri kalian? Kalau kamu tiba-tiba dihukum, atau kamu tahu jadi apa saja? Seperti apa? Nah, sehingga tidak diterima oleh yang lain. Jadi jangan hanya melihat dan memandang kenapa orang lain tidak bisa menerima kita. Kita juga harus melihat diri kita sendiri, introspeksi diri atau evaluasi diri, refleksi bahasanya ya.
saya merefleksikan bahwa kenapa saya seperti ini, berarti ada yang salah dengan diri saya. Tapi saya tidak akan mengulangi lagi. Nah, kalau dalam budaya positif itu dikenal dengan restitusi. Restitusi adalah tindakan yang dilakukan ya oleh dua pihak, oleh si penghukum dengan pelaku. Nah, dalam restitusi ini diharapkan si pelaku ini ya menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi. Berarti ada efek jerah. Lain halnya kalau berkali-kali dia melanggar, berarti kan ada sesuatu hal yang serius yang perlu ditangani dan pihak sekolah mungkin harus ekstra ya dalam menangani. Di sini selamat dan bahagia. Berarti kan kalian ini semuanya bahagia sekolah di SMA 2 kan? Belajar dengan kondisi yang bahagia. Siswanya bahagia, gurunya bahagia dan bisa menerima pelajaran. Ada dalam kondisi yang tertekan kayak di kelas. Saya harapkan tidak ada ya, atau merasa tidak nyaman karena di kelas. Ya. Jadi kita harus menciptakan kebahagiaan dengan kalian merasa di kelas itu adalah sebagai warga atau keluarga. Mungkin ganggu temennya, nah itu berarti ada kecenderungan dia pola belajarnya atau gaya belajarnya adalah kinestetik karena tidak suka diam. Nah hal-hal yang ini harus tahu nih kalian. Pola asuh ya itu mempengaruhi juga dalam gaya belajar. Nah bapak ibu gurumu juga harus peka ketika membagi kelompok ya. Ada anak-anak yang dikelompokkan yang memang satu kelompok itu ternyata pola dan gaya belajar sama. Itu harus dipecah supaya apa? Supaya ada bisa berbagi atau coaching ya kepada temannya. Kalian bisa bermain peran di sana. Jadi memberi kesempatan. Kamu jangan dia malas, dia nggak bakal bisa bantu saya. Jangan sempat terlontar kalimat seperti itu. Kita nggak tahu dia kelebihannya pasti ada di sisi yang mana. Nah itu harus kita hargai. Makanya budaya positif di sini adalah ganti kata-kata tidak mampu dengan bahasa yang lebih positif. Kamu pasti bisa. Nah itu kan membuat apa? Membuat mental kamu menjadi lebih apa? Merasa diberi kesempatan, dihargai. Itu kali utama tidak terlambat, ya. Lalu belajar. Belajar kan bukan berarti hanya menjawab pertanyaan atau misalnya mengerjakan ulangan, tapi belajar bisa dalam bentuk apa? Baca literasi itu. Kamu kan ada gerakan literasi hari Kamis. Nah itu dimanfaatkan dengan baik bahwa kalian memanfaatkan waktu membaca. Menumbuhkan minat baca itu belajar juga. Atau kamu olahraga pada saat olahraga belajar. Udah katanya tulis aja. Bu, loker bu. Kau belum mati kamu doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nurhayati, yaitu guru kimia dari SMA Negeri 2 Jakarta. Menurut saya, apa yang disampaikan oleh rekan kerja saya, yaitu Ibu Wiwi Susanti, dalam paparannya yaitu mengenai diseminasi budaya positif, yaitu menerapkan positif disiplin melalui segitiga restitusi, itu sangat penting. Yang sudah kita ketahui ya, budaya positif itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sekolah. Nah, budaya positif ini dapat terwujudkan
jika kita membentuk lingkungan sekolah yang positif juga. Lingkungan sekolah yang positif ini dapat diwujudkan dengan kesepakatan kelas yang telah dibuat dengan nilai-nilai keyakinan. Oleh karena itu, diharapkan nantinya dapat membentuk karakter siswa yang sesuai dengan profil pendidikan Pancasila. Demikian yang saya dapat sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kopteresmani dari kelas 10 IPS 3. Terkait kegiatan hari ini, membuat keyakinan dan kesepakatan kelas 10 IPS 3 sangat berkesan karena kami diajak berkolaborasi bersama warga kelas dan juga Bu Wiwi Susanti pada pelajaran sosiologi yang terkait dengan hal-hal yang disepakati bersama untuk menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan, sehingga teman-teman saling mensupport dan saling mengingatkan satu sama lain untuk mencapai visi misi yang sama. Terima kasih.